Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita mau datang, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita tahu akhir-akhir ini banyak situasi yang membuat kita tidak tenteram. Membuat situasi yang seakan-akan situasi ini membuat kita terancam dan takut. Tapi satu hal yang kita percaya, kalau kita mau aman, kalau kita mau baik, dan kalau keadaan kita mau damai, mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan ibadah online pada hari ini, tidak akan mengurangi sukacita kita Bapak Ibu yang terkasih. Kita tetap bersyukur, sebab Roh Allah adalah roh yang berkuasa, roh yang kuat, yang bisa menembus dari segala arah, dan roh yang membuat kita tetap sukacita, damai di dalam kasih Tuhan. Saya akan mengiring kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 10 ayat 12b sampai 13. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Puji nama Tuhan. Hanya beribadah kepada Tuhan kita menjadi baik. Segala perkara dapat kutanggung. Ya, penolong yang setia. Haleluya. Mari kita angkat sebuah pujian. Segala perkara dapat kutanggung. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya, penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah segala perkara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap setia. Haleluya. Kita angkat lagi pujian. Penolong yang selalu setia. Hanya Tuhan Yesus penolong yang setia, yang menjaga kita, yang melindungi kita. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Keperluan kami, perlindungan Tuhan, keperluan kami, proteksi Tuhan atas hidup kami. Haleluya Yesus. Yesus atas hari segala perkara dapat ditanggung. Dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus.
Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana pada hari ini kami boleh kembali beribadah bersama, masuk hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Walaupun kami tidak bisa bertemu muka langsung, kami harus beribadah secara online. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Sebelum kami masuk lebih jauh lagi dalam ibadah hari ini, terlebih dahulu kami akan mentahbiskan ibadah hari ini. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau serahkan seluruh hati kita. Karena hanya di dalam Tuhan ada ketenangan, ada kekuatan. Bersama Tuhan kita boleh kuat. Dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Selayaknya kita bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu, baik kau yang sehat maupun yang sakit, baik kau yang lagi dalam suka maupun duka, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang kau kehendaki, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur bersama. Mari kita angkat suara kita bersama kepada Tuhan. Dari hati kita yang paling dalam, berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini. Kami masih diberi kesempatan dan kesempatan lagi untuk kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan kasih karunia, anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berkat di mana kami bisa bernafas pada hari ini Tuhan. Kami bisa beroleh kasih karunia Tuhan pada hari ini. Bahkan lebih lagi kesempatan yang Tuhan berikan, kami bisa bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan kami, yang membuat kami bersuka cita dan kuat di dalam Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur untuk anak-anak, istri, suami, keluarga, bahkan orang tua yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami, yang senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayanan hari ini. Kami bisa melayani Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami. Kami bisa ada saat ini melayani Tuhan bukan karena kehebatan kami, tapi semata karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami syukuri, yang sudah kami terima, bahkan yang akan kami terima daripada Tuhan. Sempurnakan ucapan syukur kami ini Tuhan, yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Saya tahu tidak enak ya ibadah online itu dibanding dengan ibadah offline. Saya tahu itu dan saya merasakan. Tapi kuasa Tuhan, Roh Tuhan tidak terbatas ya. Mau online mau offline ya. Kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Dia dapat menembus hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama dengan Roh Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kami yang telah ditebus oleh darah yang kudus. Mari bertepuk tangan bersama memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Mana senyumnya Bapak Ibu? Beri senyum kepada Tuhan. Melangkah pujian bagimu.
Bapak yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berdiri, kemanapun kita akan pergi, di situ ada mujizat Tuhan. Bapak Ibu yang duduk saat ini menyaksikan ibadah online GKIN Getsemani, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang terbaring karena sakit, baik sakit di rumah maupun di rumah sakit, Bapak Ibu di situ ada mujizat Tuhan. Amin. Ada kuasa Tuhan. Dimanapun, kemanapun, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita, firman yang membuat kita kuat dan bertahan di tengah-tengah badai persoalan, di tengah-tengah dunia yang fana yang sudah tidak menentu. Hari ini kita mau dikuatkan. Hanya oleh firman Tuhan kita bisa kuat dan bertahan. Mari siapkan hati kita, mari siapkan hidup kita untuk ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, seperti rusa yang rindu, yang haus akan firman Tuhan, begitupun jiwa kami Tuhan, haus dan rindu akan Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, buktikan kau sungguh-sungguh mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya.
Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, syukur bagi Tuhan di mana hari ini kami punya kesempatan bersama-sama untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Baik, bagian firman Tuhan hari ini yang menjadi perenungan kita terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21. Kalau sudah kita akan membaca bersama-sama. Filipi 1 ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tema kita pada hari ini adalah kematian orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari terakhir ini kematian menjadi sesuatu yang akrab dengan telinga kita. Setiap hari kita mendengar ambulan di mana-mana. Setiap jam kita mendengar suara sirene ambulan. Harus diakui bahwa hari-hari terakhir ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Menjadi menakutkan karena COVID yang tidak pernah berhenti dan terus memakan korban jiwa. Bahkan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi orang-orang yang sudah berusia di atas 60 tahun. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan datang dan kita tidak bisa menghindarinya. Lalu bagaimanakah kita sebagai orang percaya merespon kematian itu? Paling tidak kita bisa menyikapi kematian itu dengan dua cara. Yang pertama, kematian adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. Kematian adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Kita perhatikan Alkitab kita. Satu Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi saya membaca firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam nama Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ketika orang yang percaya itu kemudian meninggal, maka selanjutnya dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Orang-orang yang mati itu akan dikumpulkan, akan bersama-sama dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau orang yang mati itu akan berkumpul bersama-sama dengan Allah, maka sebenarnya kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian itu adalah merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh orang percaya. Itulah sebabnya di dalam kesedihan, itulah sebabnya di dalam air mata, tetapi selalu ada kebahagiaan. Karena apa? Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, justru kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, kematian orang percaya adalah sesuatu yang harus memotivasi orang yang masih hidup. Kematian orang percaya adalah sesuatu yang harus memotivasi orang yang masih hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu sedang memberikan satu pencobaan yang besar bagi kita. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu sedang memberikan hukuman kepada kita. Kesedihan itu terkadang terus-menerus dalam hidup kita. Tetapi, apakah kita harus terus-menerus hidup dalam kesedihan?
Ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, kita boleh bersedih. Tetapi juga kita harus ingat bahwa segala yang baik, segala teladan yang pernah dia tinggalkan itu harus menjadi motivasi bagi kita. Kalau orang yang meninggalkan kita adalah orang yang rajin beribadah, harusnya kita harus lebih rajin beribadah. Kalau orang yang meninggalkan kita itu adalah orang yang rajin berdoa, maka kita harus mencontohnya menjadi orang yang rajin berdoa. Kalau orang yang meninggalkan kita itu adalah orang yang suka memberi, maka kita pun harus lebih dalam memberi. Karena apa? Karena teladan itu yang akan diingat oleh orang. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, maka teladan itu yang akan diingat orang. Orang mati akan dikenang bukan karena berapa lama dia hidup di dunia ini. Tetapi orang akan dikenang oleh teladan apa yang diberikan untuk dapat dikenang. Dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13. Mari kita membuka Alkitab kita. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat yang ke-13 mengatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Firman Tuhan berkata bahwa segala perbuatan mereka itu menyertai mereka. Yang kita tinggalkan, yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan kita adalah perbuatan baik mereka. Inilah yang harus menjadi sesuatu yang harus kita teladani. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umur itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Tetapi kita sering melihat bahwa kematian adalah merupakan penderitaan yang diberikan oleh Tuhan. Paling tidak hari ini kita bisa melihat bahwa kematian itu adalah jalan untuk bertemu dengan Allah, untuk bersatu dengan Allah. Dan kematian itu harus menjadi motivasi bagi kita untuk kita lebih baik lagi dari orang-orang yang meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana pada hari ini Tuhan boleh memberikan kami satu pesan moral bahwa ketika kami hidup di dunia ini, bukan berapa lama kami hidup, tetapi teladan apa yang akan kami berikan, yang akan kami tinggalkan kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah, yang bisa memberkati kehidupan kita Bapak Ibu. Kita aminkan firman Tuhan. Firman yang membuat kita tetap kuat dan bertahan sampai pada saat ini. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena firman Tuhan, kita tidak akan bisa kuat menghadapi badai cobaan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik, korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan bagikan bagi kita semua berkat firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Puji nama Tuhan. Mari memberi yang terbaik dengan tulus dan sepenuh hati kepada Tuhan, sambil mengangkat sebuah pujian. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Haleluya. Tidak ada arti hidup tanpa Yesus. Semua akan sia-sia, semua akan tinggal di dunia. Hanya Yesus yang membuat kita hidup kekal. Haleluya. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa
kita dipanggil olehnya. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Apa artinya hidup tanpa Yesus? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti. Apa artinya hidup tanpa Yesus? Amin. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Apa artinya hidup tanpa Yesus? Semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Semua akan tinggal di dunia ini. Tidak akan ada yang kita bawa. Kita tidak membawa apa-apa datang ke dunia. Dan kita pun tidak akan membawa apa-apa menghadap Tuhan kita. Tanpa Yesus kita akan binasa. Oleh karena kasih anugerah kemurahan Tuhan Yesus, kita diberikan kehidupan yang kekal. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Hanya itu yang membuat kita kuat dan bertahan dan mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Keselamatan itu harta yang berharga. Keselamatan yang Tuhan berikan. Hanya itu, hanya keselamatan Tuhan yang membuat kita berharap dan terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Besar kecil, semua indah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tangan-tangan yang telah memberi kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan, untuk setiap upah yang kami terima, untuk setiap berkat-berkat kemurahan anugerah Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini kami bisa memberi yang terbaik. Kami sadar dan kami tahu kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa Tuhan. Sebab semua yang kami miliki daripada Tuhan. Dan kami pun akan meninggalkan semua itu di dunia ini. Kami tidak akan membawa apa-apa Tuhan. Dan tidak akan berarti lagi. Harta kekayaan dunia tidak akan berarti lagi. Itu sebabnya kami sadar Tuhan. Kami mau selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau selalu memberi yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum dalam dupa kerajaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu sehingga umat-Mu boleh memberi. Dan Tuhan berikan kesempatan untuk berkorban bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu persembahan ini sungguh boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami. Dan biar kami lebih lagi mau memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Roh Tuhan yang menyertai kita sepanjang ibadah. Awal sampai akhir ibadah ini. Ada roh Tuhan yang masuk dalam hati kita, yang memimpin kita. Kita akan berdoa syafaat juga. Dan akan menerima berkat-berkat dari Tuhan lewat hambanya. Sambil mengangkat sebuah pujian, El Shaddai, El Shaddai. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Zaman yang semakin tak menentu, zaman yang semakin hancur. Tak usah ku takut, sebab Allah menjagaku Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, haleluya. Amin Tuhan. Allah menjagaku Tuhan. Menjagamu. Aku tak kau timbang Yesus peliharamu. Aku tak timbang Yesus peliharamu. Tak usah ku susah, tak usah, tak usah. Roh Kudus hiburku. Aku cemas, dia memberkati. Aku jatuh cemas, dia memberkati. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Tak usah menjagaku. Menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur di mana pada hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai akhir, semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena Tuhan Yesus yang baik bagi kami. Tuhan Yesus yang ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, walau dalam keterbatasan, terpisah jarak, tetapi kami percaya Tuhan hadir dalam setiap keluarga kami. Akan memberkati setiap keluarga kami dengan kesehatan. Berkati Tuhan kiranya seluruh jemaat GKIN Getsemani. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Jauhkan dari segala yang tidak berkenan. Jauhkan dari segala virus corona. Jauhkan dari segala malapetaka. Jauhkan dari segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki Bapa. Kami percaya malaikat Tuhan akan menjadi penjaga bagi seluruh jemaat-jemaat kami Bapa. Berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Apapun yang dikerjakan boleh berhasil. Bahkan berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang belum mempunyai pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberikan pekerjaan. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk bagi anak-anak kami. Tuhan kiranya memberkati masa depan mereka. Memberkati kehidupan mereka, memberkati hari-hari mereka Tuhan, supaya senantiasa selalu cinta Tuhan, selalu dekat Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi gereja kami, berkati gereja kami Tuhan. Kiranya gereja kami tetap menjadi kuat di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Gereja kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan di tengah-tengah situasi sekarang ini Bapa. Bahkan kami berdoa untuk proses penyelesaian, bahkan untuk proses pembangunan gereja. Tuhan kiranya mencukupkan segala dana-dana yang kami perlukan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau lawat bangsa kami Tuhan, di mana pada hari-hari terakhir ini begitu banyak kematian yang terjadi di negeri kami. Karena virus corona yang terus mewabah. Kami mau berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan lalukan virus ini. Tuhan angkat, buang, singkirkan virus ini dari negeri kami Indonesia. Berdoa untuk setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi virus ini. Tuhan berkenan. Bahkan untuk proses vaksinasi seluruh rakyat Indonesia boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang menyediakan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau menyertai kami. Sama-sama kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengarahkan hati kita, mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Pulanglah dan bawalah berkat-berkat Tuhan dan rumah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Maranatha kedatangan Yesus yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, mari kita kembali bersaat teduh mengucap syukur buat pimpinan Tuhan dalam ibadah hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.